semuanya, selamat datang di video resume kami. Hari ini bareng aku Juni dan aku Lucy. Kita bakal bahas terkait sistem administrasi negara, tapi dari sudut pandang yang lebih santai, nggak kaku seperti di kelas. Betul, jadi kita mau nyambungin materi filsafat dan gimana itu semua bikin kita paham sistem administrasi negara. Nah, di pertemuan pertama ini, kita belum langsung masuk nih ke teori yang berat. Dosen jelasin dulu apa itu mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu, kenapa mata kuliah ini penting, dan bagaimana kaitannya dengan sistem administrasi negara. Iya, intinya mata kuliah ini ngajarin kita cara berpikir yang benar. Karena dalam administrasi negara, keputusan dibuat berdasarkan analisis, bukan perasaan, bukan asumsi, dan bukan ikut-ikutan. Nah, dan di filsafat ini bantu kita bisa lihat sesuatu itu dari sisi yang lebih dalam, lebih kritis, dan juga lebih bijak. Jadi pertemuan pertama itu kayak fondasi gitu loh. Dosen kasih gambaran bahwa sebelum bicara soal negara, kita harus tahu nih cara berpikir yang tepat. Nah, teman-teman, jadi pertemuan pertama itu lebih ke pembentukan mindset. Biar selama kuliah kita gak cuma hafal teori, tapi ngerti cara berpikir ilmiah dan etis dalam administrasi negara. Ya, oke teman-teman, kita langsung aja masuk nih ke materi pertama terkait pengertian, ciri, dan juga gaya filsafat. Nah, filsafat itu pada dasarnya itu seni berpikir mendalam. Dalam sistem administrasi negara, filsafat itu penting karena kebijakan publik itu selalu dimulai dari pertanyaan filosofis. Apa masalahnya, siapa yang terdampak, dan juga apa tujuan negara. Nah, teman-teman, menurut Katso, filsafat itu mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama itu ada rasional, yang kedua itu ada kritis, dan yang ketiga ada koheren, dan yang terakhir ada komprehensif. Kebayang kalau pemerintah membuat kebijakan yang tidak rasional atau komprehensif, pasti menimbulkan konflik dan ketidakefektifan. Ya, makanya gaya berpikir filsafat itu hadir seperti kritis, analitis, humanitis, dan juga sistematis. Itu sebenarnya gaya berpikir yang dipakai dalam menganalisis kebijakan, penyusunan regulasi, dan sampai evaluasi program pemerintah. Misalnya gaya humanistis itu relevan untuk pelayanan publik supaya lebih manusiawi, dan gaya sistematis itu dipakai dalam SOP birokrasi, dan gaya kritis itu dipakai dalam pengawasan, audit, dan check and balance. Ya, jadi gaya berpikir filsafat itu bukan cuma teori kosong nih, tapi juga fondasi cara kerja negara. Nah, dari cara berpikir ini kita lanjut nih ke perjalanan manusia untuk menemukan kebenaran. Pada awalnya manusia memakai mitos untuk menjelaskan dunia. Dalam konteks sistem administrasi negara ini, seperti pemerintahan yang berjalan berdasarkan tradisi, bukan aturan rasional. Nah, masuk nih ke era Yunani. Manusia di sini tuh mulai pakai logis. Mereka mulai mempertanyakan alam, kehidupan, dan juga keadilan. Ini titik awal lahirnya konsep negara dan juga demokrasi. Nah, teman-teman, filsafat lalu mendorong analisis dan kritik. Disinilah kita melihat akar-akar prinsip administrasi modern seperti transparansi, objektivitas, dan pertanggungjawaban. Ya, betul sih. Kemudian nih muncullah sains nih, kebenaran yang harus dibuktikan lewat data. Ini sangat relevan banget gak sih dengan sistem administrasi negara hari ini? Karena pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan asumsi yang ada. Contohnya deh, kebijakan stunting, data kemiskinan, indeks pembangunan, semua itu berbasis evidence-based policy. Semua itu lahir dari sepanjang pencarian kebenaran oleh manusia. Nah, teman-teman, setelah paham sumber kebenaran, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu relasi antara filsafat, sains, dan agama. Banyak orang kira tiga hal ini bertentangan, padahal sebenarnya mereka saling melengkapi. Ya, singkatnya nih ya, filsafat itu menanyakan mengapa, sains menanyakan bagaimana, dan agama itu menanyakan untuk apa. Dalam sistem administrasi negara ini jadi tiga pilar kebijakan, yaitu di mana filsafat itu merujuk pada logika analisis masalah, sains itu merujuk pada data dan metode, dan agama itu merujuk pada etika kebijakan. Ya, kita kasih contoh deh Lucy soal pembuatan program bansos yang dimana data sains ini menentukan siapa yang layak. Lalu filsafat memastikan kebijakan ini logis dan juga tidak diskriminatif. Lalu ada agama yang memastikan harus adanya keadilan sosial. Nah, filsafat itu suka berada di tengah-tengah. Dia mau gali mengapa kita percaya ini, kenapa aturan ini penting, atau apa makna di balik fenomena ini. Dia tuh reflektif dan rasional. Ya, walaupun beda ya, tapi ketiganya ini punya persamaan loh, sama-sama cari kebenaran, membentuk cara pandang manusia, dan juga bantu kasih orientasi hidup. Ketiganya ini bukan saling bertentangan ya teman-teman, tapi saling menguatkan. Aku setuju banget. Sekarang kita ke aliran besar yang mempengaruhi ilmu pengetahuan modern.
Ya, teman-teman, ternyata cara kita belajar memahami dunia sampai cara pemerintah bikin kebijakan itu dipengaruhi oleh dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan juga empirisme. Di sini, rasionalisme itu percaya pengetahuan itu berasal dari akal. Ini dasar dari perencanaan birokrasi. Harus ada logika, konsep, dan juga kerangka kerja. Nah, teman-teman, empirisme itu percaya pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Ini dasar dari evaluasi kebijakan, survei publik, dan riset lapangan. Ya, contohnya nih pada penyusunan APBD, rasional melihat visi, misi, dan juga RPJMD. Sedangkan empiris melihat hasil rumus Rembang dan juga data statistik yang ada. Nah, jadi sistem administrasi negara ini sebenarnya adalah pertemuan antara rasionalisme dan empirisme. Teori tanpa data tidak berguna dan data tanpa teori itu tidak punya arah. Ya, lalu muncul nih seorang filsuf besar yang bernama Kant yang menyatukan keduanya nih. Nah, di sini Kant bilang kalau akal dan pengalaman itu sama-sama penting, tapi kita ini harus tahu batasnya. Ini jadi dasar kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kant juga memperkenalkan prinsip moral imperatif kategoris yang menyatakan bahwa bertindaklah seperti aturanmu berlaku untuk semua. Ini sangat penting dalam administrasi, seperti keadilan, tidak pilih kasih, dan tidak diskriminatif. Ya, contohnya deh dalam pelayanan publik, misalnya semua orang itu harus dilayani sama sesuai dengan SOP. Itu sebenarnya merupakan penerapan dari pemikiran Kant. Jadi kritisme Kant membuat kita sadar bahwa negara harus mengambil keputusan dengan akal, pengalaman, dan moral yang seimbang. Ya, lalu kita masuk nih teman-teman ke materi terakhir, yaitu tentang 3 cabang utama dalam filsafat: ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ini sebenarnya konsep yang dasar sih, tapi penting banget untuk kita bisa memahami cara manusia mencari dan juga menilai kebenaran itu. Yang pertama adalah ontologi. Apa yang sedang kita bahas? Nah, dalam administrasi, ini bertanya tentang apa itu negara, masyarakat, kekuasaan, pelayanan publik, dan juga kebijakan. Yang kedua itu ada epistemologi, di mana bagaimana cara kita mengetahui. Dalam sistem administrasi negara, terdiri dari metode penelitian, monitoring, evaluasi, dan analisis masalah. Ya, lalu yang ketiga itu ada aksiologi. Untuk apa pengetahuan itu digunakan? Nah, dalam sistem administrasi negara, ini artinya nilai keadilan, efektivitas, efisiensi, dan juga kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik yang baik harus jelas objeknya, jelas metodenya, dan harus jelas nilainya. Oke teman-teman, kita masuk nih refleksi singkat terkait mata kuliah kita, dasar-dasar logika dan juga filsafat ilmu. Nah teman-teman, udah 1 semester nih aku ikut mata kuliah ini. Jujur aku cara berpikir itu sebanyak berubah. Dulu kalau dengan orang bicara itu pasti beta bakal gampang percaya. Nah kalau sekarang soalnya bisa begitu lah. Dia pasti akan tanya buktinya apa, masuk akal ke soalnya. Beta juga sama. Bagian yang paling beta sadar itu waktu belajar tentang struktur argumen. Ternyata banyak sekali pendapat. Beta dulu yang soalnya punya dasar kuat. Sekarang kalau bicara atau tulis tugas, beta lebih rapi dan lebih runtut. Ya, ternyata belajar filsafat tuh bikin beta sadar ya bahwa ilmu itu bukan cuma hafal teori, tapi bagaimana kita bisa cari itu kebenaran pakai cara berpikir yang benar, pakai metode dan juga pakai akal sehat. Dan di administrasi negara ini memang sangat terpakai. Mau analisis kebijakan, mau turun riset lapangan, atau lihat masalah-masalah publik, otomatis kita pakai 3 hal itu. Apa sebenarnya masalahnya? Bagaimana kita tahu itu masalah? Dan nilai apa yang kita pakai untuk ambil keputusan? Ini akan jadi bekal bagi kita untuk masa depan. Ya, pokoknya ini mata kuliah nih aja ketong 2 untuk bisa berpikir lebih bijak, lebih pelan, dan juga lebih teratur. Betul, meskipun singkat tapi banyak sekali manfaat. Ya, oke teman-teman, itu sekian pemaparan materi dan juga refleksi kami terkait mata kuliah dasar-dasar logika dan juga filsafat ilmu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!